Halo Kak Yohan, Juga Kakak. selamat siang kita bertemu lagi. Puji Tuhan, bagaimana keadaannya? Sehat pastinya luar biasa. Halo adik-adik semua yang ada di rumah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali. Walaupun kita ibadahnya secara online, adik-adik berada di rumah, tapi tidak mengapa, Tuhan akan tetap bersama dengan adik-adik. Amin. Nah, walaupun kita sudah berjalan hampir 8 bulan tidak beribadah di gereja, tapi kakak yakin adik-adik tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ya, nah mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan karena Dia terlalu baik buat kehidupan kita. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita akan menaikkan pujian bagi nama Tuhan karena Dia adalah Bapa yang sungguh baik buat hidup kita. Haleluya. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari katakan, Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku Ya Tuhan, buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Mari katakan kepada Tuhan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. besar setiamu. Besar setia, Besar setiamu. besar setia, Besar setiamu. besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik semuanya lipat tangan. Kita mau berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan bahwa berkat-Mu senantiasa melimpah bagi hidup kami. Kami ada hingga hari ini, kami sehat hingga hari ini, semua karena berkat kemurahan daripada Tuhan.
Mari Bapa, Engkau senantiasa yang memberkati adik-adik kami walaupun ikut ibadah online di rumah mereka masing-masing. Tapi tetap Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjagai. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur karena berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Anak-anak sudah siap untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan. Walaupun anak-anak di rumah harus semangat ya. Karena ciri anak Tuhan adalah selalu bersemangat. Benar, Amin. betul, harus semangat. Nah, tema minggu ini superbooknya adalah karena Tuhan aku berani tampil beda. Ya. Kita harus berani tampil beda Kasam. Contohnya Kasam, berani Berkata yang benar. amin. Kedua, Menolak yang tidak baik. nah, menolak yang tidak baik itu tentunya dari si iblis. Kita harus berani menolak iblis saat dia coba-coba merayu dan menggoda kita. Ada pujiannya loh anak-anak. Kita belajar lagu ini yang sudah bisa nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Yuk kakak siapkan Siap, lagunya. Kakak? Ayo kita muji Tuhan. Haleluya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi Kasam. Aku berani tampil beda. Yeay, haleluya. Anak-anak bersukacita, puji Tuhan. Oke, adik-adik, kita tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Lagu pujian mengatakan apa tadi? Kita harus tampil beda. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus tampil beda. Mari adik-adik semuanya dalam sikap kita menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita agar firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita dan kita bisa lakukan dalam hidup kita. Amin. Hati kita adalah seperti bejana yang akan dibentuk dan kita siap untuk dibentuk oleh firman daripada Tuhan. Yuk adik-adik semuanya ambil sikap berdoa, sikap menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana,
bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namaku. Mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama, memuliakanmu, memuliakan nama, memuliakanmu, memuliakan namamu. Mari adik-adik kita semua dalam sikap berdoa, kita mau dengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Kami rindu, kami ingin seperti Engkau Tuhan. Disempurnakan selalu dalam hidup kami. Dan kami mau tampil beda karena ada Yesus bersama dengan kami. Karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa menemani hidup kami. Siang hari ini Tuhan, kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Mana saat-saat ini, walaupun kami tidak bisa beribadah di dalam gereja, di dalam rumah-Mu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Pimpin dan tuntun senantiasa kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kakak kami akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom adik-adik. Ya, puji Tuhan hari ini mengucapkan selamat pagi semuanya ya. Tentu sehat-sehat semua kan? Ya, hari ini kita akan beribadah secara online. Tapi jangan lupa ya, kalau kalian di rumah nanti bermain dengan teman-teman kalian, jangan lupa memakai masker. Mau pergi dengan orang tua kemana, jangan lupa dengan maskernya tetap dipakai ya. Oke, firman Tuhan pada hari ini, pada bulan hari ini, bulan Oktober, kita akan bercerita tentang sebuah kisah yang mantap sekali, bagus sekali buat kita dengar, kita simak, yaitu kisah tentang Daniel. Ya, sebelum masuk ke kisah itu, kita lihat super kebenaran hari ini. Ya, kakak ditemani dari kelas Repaim. Ya, Kak Jordan dan Kak Ica. Ya. Super kebenaran hari ini, aku berani mengakui kepercayaanku pada Tuhan yang benar. Aku berani mengakui kepercayaanku pada Tuhan yang benar. Nah, nanti kakak-kakak Repaim ini akan melakukan gerakannya. Oke, yuk Kak Ica, Kak Jordan. Aku
berani mengakui kepercayaanku pada Tuhan yang benar. Sekali lagi, aku berani mengakui kepercayaanku pada Tuhan yang benar. Sama-sama adik-adik ya, semua bangkit berdiri ya adik-adik. Kita lakukan gerakannya. Aku berani mengakui kepercayaanku pada Tuhan yang benar. Iya, bagus. Ya, adik-adik kita sudah mendengarkan dan melakukan gerakan super kebenaran. Ya, kita akan masuk cerita Daniel. Ya, kisah Daniel ini dimulai pada waktu bangsa Israel ditawan ke tanah Babel. Ya, pada waktu dibawa bangsa Israel ke tanah Babel. Nah, disitulah bangsa Israel menderita sekali adik-adik ya. Nah, Daniel ini hidup dia di bawah 5 kerajaan. Artinya sudah 5 orang raja Daniel ini hidup. Ya. Nah, pada satu waktu Daniel ini dibuat salah satu orang rajanya itu Raja Darius untuk sedang mencari, kalau zaman sekarang namanya mungkin pegawai negeri. Ya. Dari seluruh bangsa maupun bangsa orang Babel maupun bangsa Yahudi dipilihlah orang-orangnya. Nah, salah satunya yang terpilih adalah Daniel. Oke, adik-adik, di Daniel di dalam Alkitab diceritakan bahwa dia lama-lama menjadi seorang kepercayaannya raja. Singkat cerita kalian bisa baca di dalam Alkitab ini, di dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai habis, 6 pasal. Cerita tentang Daniel. Ya, diceritakan di sana Daniel dipercaya oleh rajanya. Dari pegawai kecil, dari kepala misalnya bagian, naik lagi, akhirnya raja berniat memberikan seluruh kerajaannya di bawah perintah Daniel. Wah, jadi bisa menjadi seorang wakil raja adik-adik ya. Dia sangat disayang sekali oleh Raja Darius ini. Ya. Karena Daniel ini penuh hikmat, ya, penuh hikmat dan sangat setia. Nah, adik-adik setelah Daniel akan diangkat menjadi wakil raja dan menjadi kesayangannya Raja Darius ini, ternyata adik-adik ada yang iri melihat Daniel semakin hari semakin bertambah, semakin disayang dan jabatannya semakin naik. Ada yang iri sekali, akhirnya mereka bermusyawarah untuk bagaimana caranya menyingkirkan Daniel. Wah, dicari-cari kesalahannya. Si Daniel waktu masih jadi pekerja biasa, naik lagi, dicari kesalahannya. Ternyata adik-adik tidak ada kesalahan satu pun juga. Akhirnya mereka mencari lagi dan akhirnya ada satu kelemahan. Kelemahan si Daniel ini adik-adik ya. Apa itu? Dia selalu berdoa. Setiap hari, 1 hari 3 kali Daniel berdoa. Ya, Daniel berdoa. Nah, adik-adik, Daniel berdoa setiap hari, pagi, siang, sore berdoa, naik ke kamarnya berdoa. Nah, mereka akhirnya membuat satu undang-undang ya, secara legal disahkan oleh Raja Darius pada waktu zaman itu, yaitu siapa saja harus berdoa ke Raja Darius. Tidak boleh ke dewa A, ke dewa B, ke dewa C, ke dewa D, tapi harus semua berdoa ke Raja Darius selama 30 hari, ke Raja Darius ini. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Daniel tidak mengindahkan peraturan itu, bukan karena Daniel memberontak, bukan karena Daniel merasa lebih dipercaya, atau bukan merasa Daniel lebih kuat, karena dia sudah menjadi wakil raja, tidak.
Karena Daniel menyembah Tuhan yang hidup. Dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberikan perlindungan sama dia. Akhirnya dia jadi berani. Nah, adik-adik, sewaktu Daniel melakukan rutinitasnya itu berdoa, teman-temannya yang iri ini sudah bersembunyi di kamar tempat Daniel bersama para pengawal. Nah, pada waktu Danielnya sedang berdoa, adik-adik, wah, Danielnya ditangkap. Wah, kemudian Daniel dibawa ke Raja Darius. Raja Darius kaget sekali atau merasa sedih. Kenapa Daniel yang orang yang dipercayakan ini melanggar aturannya, tetapi Daniel tetap mempertahankan dia mengatakan bahwa dia adalah menyembah kepada Allah yang besar, Allah yang kuat ya. Adik-adik bisa baca di Daniel 6-nya. Dan akhirnya singkat cerita Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Wah, di situ banyak sekali singa-singa sengaja dilaparkan untuk menerkam orang-orang hukumannya. Daniel dimasukkan ke dalam sana, ke dalam gua singa sana, adik-adik. Apa yang terjadi? Mulut-mulut singa tertutup. Tidak ada yang menerkam Daniel sekalipun. Ya, adik-adik, kenapa Daniel tidak diterkam? Karena Tuhan melindunginya. Karena baca di dalam ayat 6 kan bahwa dia melihat malaikat-malaikat Tuhan menutup mulut singa itu. Daniel di ayat tema kini, Tuhan penyelamatku. Ya, jadi Daniel diselamatkan oleh Tuhan yang hidup, yang dia berdoa kepadanya setiap hari 3 kali. Akhirnya adik-adik, Daniel ditolong oleh Tuhan yang dia berdoa setiap hari, dia sembah setiap hari, adik-adik. Nah, Raja Darius sangat senang sekali bahwa orang kepercayaannya itu ditolong oleh Tuhan yang disembah oleh Daniel. Dan akhirnya dia menangkap semua orang yang iri kepada Daniel, dijeblosnya ke dalam gua singa. Akhirnya singa-singa itu melahapnya sampai ke tulang-tulangnya, dikatakan di dalam Alkitab. Ya, jadi adik-adik dari cerita Daniel ini, Daniel dibikin Tuhan untuk jadi beda. Beda-beda bukan kesombongannya, bukan. Beda karena badannya, bukan. Beda karena kekuatannya, bukan. Beda karena kekayaannya, bukan. Daniel dibuat Tuhan menjadi tampil yang beda itu karena keberaniannya. Keberaniannya mengatakan kebenaran. Ya, adik-adik, Daniel memiliki perbedaan dengan yang lainnya. Satu negara semuanya berdoa kepada Raja Darius. Cuma Daniel dan teman-temannya yang tidak mengikuti perintah itu. Karena dia tahu perintah itu adalah karena dibuat karena orang iri hati sama Daniel tersebut. Ya, akhirnya Tuhan memberikan kekuatan. Ya, apakah Daniel berdoa dengan rajinnya? Dari mana bisa Daniel bisa berdoa dengan rajinnya? Karena dia mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan oleh keluarganya. Karena pada waktu Musa keluar setiap hari orang-orang Israel diperintahkan oleh Yosua untuk mengajarkan firman Tuhan setiap hari ke anak-anaknya. Nah, lewat dari sana Daniel mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya dia bukan mendengarkan saja, tapi dia melakukannya firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini dia lakukan salah satunya dengan cara berdoa setiap hari. Dengan doa dia tahu bahwa dia menyembah kepada Tuhan yang benar. Dia bisa mengakui kepercayaannya dengan berani kepada yang lain, kepada seorang raja, kepada yang lain-lainnya. Dia dengan berani mengetahui bahwa saya menyembah Tuhan yang benar. Tadi ayat
kebenarannya mengatakan, aku berani mengakui kepercayaanku pada Tuhan yang benar. Tuhan yang disembah oleh Daniel. Nah adik-adik, dari cerita ini, walaupun kita dalam masa pandemi, adik-adik harus terus mendengarkan firman Tuhan. Salah satu cara yaitu lewat ibadah online kita saat hari ini. Atau kalian membaca Alkitab di rumah setiap malam dengan papa kalian. Kalau kalian belum baca, mamanya belum baca, papanya belum baca, ajak baca. Papa, mama, ayo baca Alkitab, kita sama-sama. Kita mulai dari Kejadian, dari Keluaran, atau dari kitab Matius. Boleh kalian baca, ajak mama papanya. Karena di dalam masa yang sekarang ini, kita harus membutuhkan kekuatan firman Tuhan. Ya adik-adik, supaya adik-adik mendapat pertolongan seperti Daniel ini. Ya, mendapat kekuatan dari firman Tuhan ini. Jadi firman Tuhan itu bukan saja hanya dibaca, didengar, tapi kita juga harus melakukannya seperti Daniel. Ya, oh ya, kita lihat sekarang. Super ayatnya. Kalian buka di dalam Mazmur 26 ayat 3 ya adik-adik. Mazmur 26 ayat 3. Di sana dikatakan, sebab mataku tertuju pada kasih-Mu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Mazmur 26 ayat 3 super ayatnya, sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Itu super ayatnya. Nah, nanti tugasnya Koko nggak akan kasih pertanyaan. Nanti kalian lihat di layar ada tugas anagram ya. Kalian kerjakan di sana. Yang sudah bisa membaca adik-adik dilihat tugasnya di sana, dikerjakan ya, dikerjakan. Jangan satu-satu. Setiap kata dikerjakan di sana. Nanti kirim ke wali kelasnya masing-masing. Ya, adik-adik kirim ke wali kelasnya masing-masing. Ya, firman Tuhan, Koko cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan berdoa ya, semuanya lipat tangan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Tolong kami untuk selalu percaya kepadamu walaupun banyak tantangan. Roh Kudus, tolong kami untuk berani menolak setiap ajakan yang melarang kami menyembah-Mu. Dan biarlah kami mengakui dengan hati, aku percaya bahwa Tuhan Yesus Engkau mati di salib dan dibangkitkan untuk selamatkanku. Aku minta ampun atas semua dosa dan kesalahanku Tuhan. Ubahkan aku Tuhan dan pimpin aku untuk hidup bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa. Haleluya, sama-sama bilang amin. Nah nanti kembali ke Kak Yohan dan Kak Sam. Yuk Kak Yohan, Kak Sam silakan. Puji Tuhan, adik-adik kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Yaser. Kakak percaya adik-adik di rumah pasti diberkati. Amin. Pasti diberkati. Ya, adik-adik harus tampil beda. Ya, tampil beda di rumah, harus berani menyatakan kebenaran, berani berkata jujur, berani bersikap baik. Ya, nah puji nama Tuhan. Sebelum kita akan berpisah, ada beberapa pengumuman. Ya, yang pertama, ibadah sekolah minggu tetap berjalan setiap minggunya walaupun melalui online ya. Mulai pukul berapa Kak Sam? Pukul 11 siang. 11 siang anak-anak udah harus standby ya. Iya. Duduk di rumah, siapkan gadgetnya untuk menyaksikan dan mengikuti ibadah online tentunya. Dan yang kedua, walaupun di rumah, dimanapun anak-anak berada, tetap ya
anak-anak harus mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Ingat 3M saja. M pertama apa Kak Sam? Mencuci tangan yang bersih, Kedua, memakai masker, oke. kemudian menjaga jarak. Ya. Jadi anak-anak tetap terjaga dan terlindungi. Tentunya kita percaya Tuhan pasti akan melindungi anak-anak semuanya. Ya, yuk kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur Tuhan pada siang ini. Kalau kami Tuhan sudah mengikuti ibadah online Tuhan, kami sudah memuji Engkau, memuliakan nama Tuhan, juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Kak Yaser, Engkau berkati kami semua yang ada Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan adik-adik, anak-anak kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menjaga anak-anak, Tuhan yang akan menjaga adik-adik kami di rumah Tuhan dari segala hal yang jahat, dari segala wabah yang ada Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, minggu yang akan datang kami akan kembali Tuhan mengikuti ibadah online dengan penuh sukacita dan kami siap diberkati kembali. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat Tuhan, kami terima berkat dari Bapa kami yang baik, dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami dan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.